Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dengan pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16, lalu dilanjutkan dengan pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati, dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau di antaramu ada yang berpendapat lain, maka Allah akan menjelaskannya juga kepadamu. Judul renungan kali ini berusaha sehati sepikir, ditulis oleh Dave Brennan. Ketika Anda menancapkan steker untuk menyalakan alat pemanggang roti, sebenarnya Anda sedang menikmati hasil dari perseteruan sengit yang terjadi di akhir abad ke-19. Saat itu penemu Thomas Edison dan Nikola Tesla berselisih tentang arus listrik mana yang paling tepat untuk dikembangkan. Arus searah, DC, seperti arus yang mengalir dari baterai ke senter, atau arus bolak-balik, AC, yang kita dapatkan dari saklar listrik. Pada akhirnya, ide AC milik Tesla yang terpilih dan sekarang telah digunakan untuk memasok aliran listrik ke banyak rumah, usaha, dan komunitas di seluruh dunia. AC jauh lebih efisien dalam menyalurkan listrik melintasi jarak yang jauh, dan terbukti merupakan pilihan yang lebih bijaksana. Terkadang kita membutuhkan hikmat ketika menghadapi perselisihan di antara sesama orang percaya. Rasul Paulus menyerukan kepada kita untuk mencari pertolongan Allah, agar semua pihak memperoleh kejelasan yang ia perlukan. Ia berkata, kalau di antaramu ada yang berpendapat lain, maka Allah akan menjelaskannya juga kepadamu. Beberapa ayat kemudian kita melihat akibat dari sikap dua orang yang membiarkan perbedaan memisahkan mereka. Suatu konflik yang membuat Paulus sedih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Manakala perbedaan pendapat mulai memecah belah persekutuan, kiranya kita memohon anugerah Allah, menemukan hikmat yang diberikannya lewat kitab suci, mencari nasihat dari saudara seiman yang dewasa rohani, dan mengandalkan kekuatan doa. Mari berusaha untuk sehati sepikir di dalam Tuhan. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat menerapkan kasih dan hikmat Allah dalam perselisihan yang Anda hadapi saat ini karena perbedaan pendapat? Mengapa doa sangat penting bagi Anda saat menghadapi konflik tersebut? Yalah, hidup ini begitu rumit. Aku sedang berada dalam masalah, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Tolonglah aku ya Tuhan untuk memahami dan menentukan apa yang harus kulakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Our daily
Holy Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity